Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi series dan ini merupakan series kelima dengan outline materi di modul 3 tentang neraca lajur. Nah, bagi Bapak Mama atau teman-teman yang baru pertama kali mengikuti YouTube channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perpajakan, perkoperasian, akuntansi, keuangan, manajemen, dan digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Neraca lajur dalam memproses data keuangan dan juga penyusunan laporan keuangan dalam suatu periode baik itu triwulan maupun tahunan kita menggunakan bantuan kertas kerja yang kita sebut dengan neraca lajur. Dan ini digunakan untuk mengiktisarkan daftar saldo, menyesuaikan saldo akun, dan juga menyiapkan laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini juga bukan merupakan bentuk laporan keuangan yang resmi, namun penggunaan neraca lajur ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan secara teliti dan juga tepat waktu. Neraca lajur ini tidak dapat menggantikan laporan keuangan dan bukan juga merupakan bagian dari laporan keuangan, namun ini merupakan alat informal untuk mengumpulkan dan juga menyortir informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, penyesuaian dengan menggunakan neraca lajur ini dapat memberikan kepastian yang cukup besar bahwa rincian yang berkaitan dengan informasi akuntansi pada akhir periode dan penyusunan laporan keuangan itu telah diperhitungkan secara tepat. Nah, kenapa kita membutuhkan neraca lajur, teman-teman, untuk diketahui bahwa untuk perusahaan atau entitas atau koperasi yang dengan akun-akun yang cukup banyak atau kapasitasnya sudah menengah ke atas, maka tentu hanya dengan neraca saldo langsung ke laporan keuangan itu akan membuat atau bisa terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka kita membutuhkan salah satu tools yang dinamakan neraca lajur. Nah, mari kita lihat bentuk atau model daripada neraca lajur. Nah, neraca lajur kali ini kita menggunakan 10 kolom. Ada daftar saldo, ada penyesuaian, ada daftar saldo penyesuaian, ada laba rugi, dan juga ada neraca. Nah, untuk kolom-kolom ini bisa lebih dan bisa kurang. Tapi dalam modul ini kita menggunakan 10 dan setiap daftar saldo ini terdiri dari 2 kolom, yaitu ada debit kredit, dan debit kredit ya. Nah, yang pertama itu kolom daftar saldo. Nah, ini menyajikan daftar saldo akun sebelum dilakukan penyesuaian atas pos-pos deferral atau transitoris dan akrual atau antisipasi. Nah, ini kita akan memberikan contoh agar teman-teman bisa memahami lebih baik lagi tentang neraca saldo atau daftar saldo itu tersendiri. Nah, ini ada akun debit kredit. Nah, sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa setiap kolom itu ada 2 debit dan kredit. Ini nama akunnya kas sampai dengan biaya lain-lain. Ini perhatikan, ini pos debit dan ini pos kredit. Nah, jumlahnya akan sama. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti akuntansi series, supaya lebih memahami, jangan lupa untuk mengikuti di video-video sebelumnya sehingga bisa nyambung angka-angka ini kita perolehnya dari mana. Nah, ini adalah daftar saldo yang sudah ada pada transaksi sebelumnya. Nah, yang berikut untuk kolom kedua yaitu kolom penyesuaian. Nah, teman-teman, pada akhir periode akuntansi ada beberapa saldo pada akun buku besar itu memerlukan penyesuaian. Jadi, sebagai contoh untuk saldo akun beban dibayar di muka. Nah, ini biasanya dilaporkan terlalu besar atau overstated. Nah, karena penggunaan aset ini tidak dicatat setiap hari, ya. Lalu untuk mengetahui apakah ayat jurnal
tersebut memerlukan penyesuaian atau tidak. Ya, perlu diperhatikan pada 4 macam pos dasar yang membutuhkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, 2 pos pertama adalah pos penangguhan atau deferrals yang meliputi beban yang ditangguhkan atau deferred expense. Nah, atau beban dibayar di muka dan juga pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Sedangkan pos kedua adalah pos aktual, yaitu meliputi beban atau biaya yang terjadi karena berlalunya waktu. Misalnya biaya listrik, biaya bunga, biaya telepon, dan lain-lain. Dan untuk pendapatan akrual, yaitu pendapatan yang terkumpul karena berlalunya waktu, seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan sewa di masa penerimaan kas, terjadi setelah jasa diserahkan kepada pelanggan. Nah, itu adalah akun-akun perlu penyesuaian. Nah, setelah kita membuat kolom daftar saldo, langkah selanjutnya tadi kita melakukan analisis terhadap akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, transaksi-transaksi penyesuaian itu dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian pada neraca lajur. Dan masing-masing ditandai dengan huruf. Kenapa? Kita perlu menandai dengan huruf agar untuk memudahkan identifikasi dalam penyesuaian. Nah, akun-akun yang telah disiapkan sebagai hasil dari penyesuaian dan yang termasuk dalam daftar saldo, tentu ini dicantumkan di bawah daftar saldo. Nanti kita akan lihat neraca lajur ya, kolom penyesuaian. Nah, itu selanjutnya dijumlahnya dan diseimbangkan. Nah, ini kita lihat ikhtisar penyesuaian yang dapat teman-teman gunakan untuk mengingat jenis akun, lalu ayat jurnal, dan juga pengaruhnya terhadap laporan keuangan apabila akun-akun tersebut tidak disesuaikan. Nah, ini ada pengaruh atau dampak ya. Jadi ini jenis penyesuaiannya apa, lalu ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh terhadap neraca dan laporan laba rugi apabila ayat jurnal penyesuaian ini kita abaikan. Nah, contohnya untuk penyesuaian beban yang ditangguhkan, yaitu di ayat jurnal penyesuaiannya, beban di DR ini adalah debit, CR adalah kredit. Jadi beban di debit dan aset atau aktiva di kredit. Nah, jika ini kita abaikan, maka akan terjadi beban kurang saji dan laba bersih lebih saji, atau beban dilaporkan terlalu rendah, lalu laba bersih dilaporkan terlalu tinggi. Jadi ini bisa mempengaruhi. Lalu bisa juga aset ini dilaporkan terlalu tinggi dan modal atau ekuitas dari entitas itu sendiri dilaporkan lebih kurang, ya, lebih tinggi misalnya. Jadi ini adalah akibat kalau misalnya kita menyampaikan dari penyesuaian dari akun-akun yang ada. Nah, ini juga contohnya jenis penyesuaian di pendapatan yang ditangguhkan. Ini bisa dilihat kalau misalnya teman-teman mengabaikan ini, risiko atau dampaknya terhadap laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha dan juga neraca, ini kewajiban itu bisa dilaporkan lebih tinggi. Dan ekuitas pemilik itu bisa dilaporkan lebih tinggi. Nah, dan juga pendapatan itu dilaporkan terlalu rendah dan laba juga dilaporkan terlalu rendah. Jadi kalau misalnya kita abaikan ini. Yang berikut jenis penyesuaian beban akrual ini juga sama. Beban akrual kalau diabaikan itu beban pada debit, kewajiban pada kredit. Ini bebannya kurang dan laba bersih lebih saji. Lebih saji itu artinya dilaporkan terlalu tinggi dari angka sebenarnya. Lalu kewajiban kurang saji dan ekuitas pemilik ini lebih saji. Nah, terus yang berikut jenis penyesuaian pada pendapatan akrual ini aktiva atau aset di debit, pendapatan di kredit. Aktiva ini nanti atau aset
akan dilaporkan itu terlalu rendah dan pemilik atau ekuitas pemilik atau ekuitas dari modal atau modal sendiri dari entitas tersebut itu akan dilaporkan juga terlalu rendah. Nah, sedangkan pendapatan akan dilaporkan terlalu rendah dan laba juga dilaporkan terlalu rendah atau kurang saji. Nah, sedangkan untuk jenis penyesuaian aktiva tetap, beban di debit, kontrak atau aktiva atau aset di kredit, nah ini akan juga berpengaruh kalau misalnya teman-teman mengabaikan ya. Jadi ada dampak dalam penyusunan laporan keuangan yaitu laba rugi dan juga neraca kalau misalnya kita mengabaikan komponen ini. Nah, ini kita contohkan ilustrasi transaksi yang membutuhkan namanya penyesuaian. Jadi penyesuaian ini tidak berlaku untuk semua transaksi ya. Di video atau seri sebelumnya juga kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman bisa lebih detail untuk mengetahui penyesuaian seperti apa. Nah, ini kita memberikan contoh akun-akun perlu penyesuaian. Nah, yang pertama ini bahan habis pakai yang masih ada adalah sejumlah 760.000. Nah, ini teman-teman bisa mencatat ya sambil kita hitung-hitungan sendiri. Lalu ada yang kedua pembebanan biaya asuransi 1 bulan, dalam hal ini bulan Desember, contohnya 100.000. Lalu yang ketiga ada akun atau transaksi persekot pendapatan di luar usaha atau bulan Desember itu jangka waktu 3 bulan yang dimana ini diterima di muka berjumlah 120.000. Lalu transaksi keempat, perusahaan telah mengakui atau membebankan gaji tetapi belum mencatatnya. Ini 250.000. Nah, yang kelima, fee yang telah merupakan hak perusahaan atau entitas tetapi belum diterima. Ini 500.000. Lalu yang terakhir keenam itu depresiasi peralatan kantor 50.000. Nah, ini adalah contoh transaksi yang membutuhkan penyesuaian. Nah, setelah itu kita melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi tersebut. Jadi berdasarkan informasi tadi, maka sesudah daftar saldo dimasukkan ke dalam kolom saldo pada neraca lajur itu perlu dilakukan analisis informasi penyesuaian. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, pada bahan habis pakai, akun bahan habis pakai yang terdapat pada daftar saldo di sisi debit itu berjumlah 2 juta. Nah, ini adalah nominal atau nilai yang belum disesuaikan yang berasal dari pembelian bahan habis pakai selama periode tertentu. Nah, saldo ini juga merupakan akumulasi pembelian bahan habis pakai yang dicatat dengan mendebit akun bahan habis pakai dan kita kreditkan pada akun kas atau utang usaha. Kalau misalnya pembeliannya itu secara tunai ataupun lewat utangnya. Nah, dalam menjalankan kegiatan usaha, tentu entitas perusahaan atau baik perusahaan maupun koperasi itu telah menggunakan bahan habis pakai tersebut. Nah, tetapi tidak mencatatnya karena tidak praktis. Kenapa? Karena itu terlalu banyak. Namun pada akhir tahun ternyata bahan habis pakai masih ada misalnya 760.000. Nah, berarti pemakaian bahan habis pakai selama periode akuntansi tersebut itu senilai 1.240.000 karena masih tersisa 760.000. Nah, dengan demikian penyesuaian yang dilakukan agar saldo akun bahan habis pakai dalam neraca saldo itu sebesar 760.000. Nah, yang pertama kita mendebit biaya bahan habis pakai senilai 1.240.000 karena ini yang terpakai. Dan yang kedua, kita mengkredit bahan habis pakai senilai yang sama. Nah, ini ayat jurnal penyesuaiannya ya. Jadi ini biaya bahan habis pakai di debit, lalu bahan habis pakai di kredit dengan nominal atau nilai yang sama. Nah, yang kedua itu persekot asuransi. Nah, dalam daftar saldo di debit sejumlah atau uang senilai 2.400.000. Nah, ini merupakan
pembayaran asuransi oleh perusahaan selama 24 bulan, dimulai dari 1 Desember. Nah, dengan demikian biaya asuransi sampai akhir periode akuntansi adalah biaya asuransi untuk bulan Desember saja, karena baru dimulai di Desember itu sebesar 100.000. Nah, karena 100.000 ini 2.400.000 dibagi 24 bulan atau 2 tahun. Nah, jurnal penyesuaian yang dicatat adalah yang pertama kita mendebet biaya asuransi itu senilai 100.000, lalu kita mengkredit atau dikredit itu persekot asuransinya 100.000. Nah, ini adalah ayat jurnal penyesuaian biaya asuransi 100.000, persekot asuransinya 100.000. Itu untuk transaksi atau akun persekot asuransi. Nah, sedangkan untuk persekot pendapatan non-usaha pada daftar saldo itu dikredit sejumlah yaitu senilai 360.000. Nah, penerimaan pendapatan di luar usaha yang diterima di muka untuk 3 bulan sebesar 360.000, yang berarti pendapatan sewa setiap bulannya 120.000 yang dimulai bulan Desember. Nah, untuk itu kita perlu melakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan sewa selama bulan Desember. Nah, pendapatan yang diakui pada periode akuntansi tersebut adalah sewa untuk bulan Desember saja. Sisanya itu masih merupakan pendapatan yang diterima di muka. Nah, dengan demikian jurnal penyesuaian yang nanti dicatat adalah pertama, kita mendebet akun persekot pendapatan non-usaha senilai 120.000 dan kita mengkredit pendapatan sewa 120.000. Ini contoh ayat atau jurnal penyesuaian persekot pendapatan 120.000 di debit, lalu pendapatan sewa di kredit. Nah, ini untuk persekot pendapatan non usaha. Lalu yang keempat soal gaji. Nah, biaya gaji yang telah dibebankan tetapi belum dicatat yang berjumlah 250.000 ya. Jumlah tersebut ini menyebabkan meningkatnya biaya gaji dan juga utang gaji. Jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah yang pertama kita mendebet akun biaya gaji 250.000 dan kita mengkredit akun utang gaji 250.000. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian. Ini biaya gaji 250.000 di debit, lalu utang gaji 250.000 di kredit. Nah, jika teman-teman belum memahami dengan baik, maka boleh komen di kolom komentar untuk kita diskusi bersama-sama. Nah, untuk transaksi yang kelima, pendapatan yang masih harus dibayar, harus diterima. Pada akhir Desember, yaitu periode akuntansi, tentu perusahaan atau entitas telah memberikan jasa kepada pihak lain. Nah, tetapi belum ditagih sampai dengan bulan Desember. Untuk itu, perusahaan harus mengakui adanya pendapatan fee yang jumlahnya itu 500.000. Nah, jumlah tersebut mengakibatkan meningkatnya aset perusahaan dan juga meningkatnya pendapatan perusahaan. Tentu jurnal penyesuaian yang dicatat oleh perusahaan adalah dengan yang pertama, kita mendebet akun piutang usaha, ini senilai 500.000. Lalu kita mengkredit akun pendapatan fee yang diperoleh, yaitu 500.000 juga. Ini adalah akun ayat jurnal penyesuaiannya, bisa teman-teman lihat. Lalu yang keenam adalah depresiasi. Nah, untuk transaksi ini jumlah biaya depresiasi peralasan kantor pada bulan Desember itu 50.000. Nah, tentu jurnal penyesuaian yang dicatat adalah dengan kita mendebetkan akun biaya depresi ya 50.000 dan kita mengkreditkan akumulasi depresiasi 50.000. Mendebetkan artinya di debit ya, mengkreditkan artinya di kredit. Nah, yang untuk kolom C atau kolom ketiga, kolom daftar saldo setelah penyesuaian. Teman-teman, setelah dilakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi penyesuaian, maka jumlah yang tampak pada kolom daftar saldo itu selanjutnya digabungkan dengan jumlah dalam kolom penyesuaian dan diteruskan ke kolom-kolom daftar saldo setelah penyesuaian.
Nah, contohnya pada daftar saldo jumlah piutang usaha yang tampak pada kolom debit itu berjumlah 2.220.000. Semoga teman-teman mencatat sehingga yang disebutkan tadi teman-teman tidak lupa ya. Lalu kita ditambahkan dengan jumlah 500.000 pada kolom penyesuaian. Kemudian jumlah tersebut itu diteruskan ke dalam kolom daftar saldo itu setelah penyesuaian. Nah, dengan demikian jumlah piutang usaha pada kolom daftar saldo setelah penyesuaian adalah 2.720.000. Demikian pula debit bahan habis pakai 2 juta dikurangi dengan bahan habis pakai yang telah digunakan yaitu senilai 1.240.000. Proses yang sama berlaku pula pada akun lainnya. Nanti kita lihat di neraca lajur ya. Nah, kolom berikut adalah kolom laba rugi. Nah, pada kolom ini kita lakukan klasifikasi setiap akun yang termasuk dalam elemen laporan laba rugi. Nah, proses ini tentu merupakan lanjutan dari proses penyesuaian dan daftar saldo yang telah kita sesuaikan, di mana penempatannya dilakukan pada kolom-kolom yang ada pada sebelah kanannya, yaitu kolom neraca. Kita pada kolom neraca, seperti juga yang terjadi pada kolom laba rugi, proses yang dilakukan adalah mengklasifikasikan setiap akun yang termasuk dalam elemen neraca. Jadi sebagai suatu pencerminan dari proses akhir dalam penyajian atau penyusunan neraca lajur. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat contoh dari neraca lajur. Nah, ini teman-teman kalau di depan, ini ada 10 kolom ya. Jadi ini neraca lajur dengan 10 kolom daftar yang terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, lalu daftar saldo setelah penyesuaian, baru laba rugi dan neraca. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kita daftar saldo ini pertama, lalu kita penyesuaian. Nah, ini teman-teman kita kenapa menggunakan huruf? Karena ini memudahkan mengidentifikasi saja. Jadi ini komponen apa, sehingga kita mudah melacaknya. Jadi bisa dilihat dari hasil tadi, transaksi-transaksi ada, kita dan penjelasan ini bisa disesuaikan. Pada dari penyesuaian ada nilai-nilai dan disesuaikan berdasarkan kolom-kolom pada neraca lajur. Ya, kalau teman-teman tadi membuat dari awal pasti ini menjadi mudah. Jadi ini adalah kolom neraca lajur ya, sampai di biaya-biaya yang ada. Nah, setelah kita selesai, ini di daftar saldo, nilainya pasti berbeda nih teman-teman. Pertama 32.600, lalu kita ada penyesuaian yaitu 2.260. Nah, maka pada saldo setelah penyesuaiannya bertambah ya. Jadi ini jadinya 33.400. Orangnya sama. Jadi setelah daftar saldo setelah penyesuaian, maka kita pindahkan lagi teman-teman untuk mana elemen atau pos yang merupakan bagian laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya, lalu mana pos yang merupakan neraca, yaitu aset, baik ya aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, sehingga nilai untuk laba rugi juga sama, lalu untuk di neraca juga sama. Nah, ini kegunaan atau tujuan daripada kita menggunakan worksheet atau tools yang namanya neraca lajur. Jadi dari data neraca lajur itu ada beberapa informasi yang diperlukan. Pertama itu kita penyusunan jurnal penyelesaian dari kolom penyesuaian, lalu penyusunan laporan keuangan tanpa mengacu pada buku besar atau catatan harian yang lain, lalu penyusunan jurnal penutupan. Nah, di samping itu juga data telah disortir dan disusun ke dalam kolom-kolom yang sesuai dengan jenis laporan keuangan, sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan tentu. Nah, hal ini kita dapat simpulkan bahwa neraca lajur ini merupakan alat dalam menyusun laporan laba rugi dan juga dalam menyusun laporan perubahan ekuitas dan neraca. Nah, laporan keuangan yang disusun
dari contoh neraca lajur 10 kolom tadi ada 3 laporan laba rugi, ya, yaitu kita ambilnya dari kolom laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas kita nanti dari kolom neraca akhir dan neraca dan laporan posisi keuangan atau dari kolom neraca akhir. Nah, itu laporan keuangan. Nah, ketiga komponen laporan keuangan tersebut disajikan, maka bisa dilihat di sini di laporan laba ruginya seperti ini. Pendapatan fee-nya tadi 16.800 ya, 40. Ini dalam bentuk ribu ya. Lalu ada pendapatan non usaha, lalu ada total pendapatan, biaya, ada macam-macam biaya yang tadi sudah ada di transaksi sebelumnya, ada biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya sewa, dan lain-lain. Maka kita ketemu total biaya, lalu pendapatan dikurangi biaya, dapatlah laba bersih ya. Kita lanjut lagi ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan perubahan ekuitas ini kita bisa lihat untuk periode 31 Desember ya. Jadi modal awal atau investasi 1 Januari, laba bersihnya tahun ini 7 juta tadi, lalu prive atau ini modal sendiri dari perusahaan pemilik. Maka ini bisa kita jumlahkan menjadi 18 juta ya, 205.000. Ini modal awal ditambah laba bersih dan juga modal ya, tambahan modal, maka jumlahnya adalah segini ya. Ini prive ya, ini pengambilan modal. Jadi ada tambah tapi ada pengambilan modal. Lalu kita masuk untuk melihat neraca. Nah, ini adalah neracanya, teman-teman. Ada aktiva atau aset lancar, ada terdiri dari kas, piutang usaha, bahan habis pakai, persekot asuransi. Ini teman-teman kalau tadi ikuti dan mencatat, ini nilai ini sudah ada ya di transaksi. Lalu total aset lancarnya, maka aktiva tetap. Nah, aktiva ini sama dengan aset, sama juga dengan kekayaan ya. Ada tanah, ada peralatan kantor, dan juga ada akumulasi depresiasi. Tadi juga ada ya di transaksi yang kita sesuaikan tadi. Nah, ini total aset tetapnya. Lalu total aset atau aktivanya senilai ini. Teman-teman bisa harus pastikan untuk nilai aset dan juga nilai utang plus modal itu harus sama ya nominalnya. Dan ini untuk aktiva ya, untuk pasifanya atau utang dan modal bisa teman-teman lihat sesuai dengan data-data yang kita sudah sesuaikan. Nah, yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita selesai menyusun laporan keuangan, barulah proses formal penyesuaian dicatat dalam buku jurnal. Nah, data ini kita ambil dari kolom penyesuaian neraca lajur. Ini untuk akun biaya bahan habis pakai ya, nilainya sama, ada biaya asuransi, ada persekot. Ini tadi sudah disampaikan di penjelasan sebelumnya ya. Lalu ada biaya gaji, ada piutang usaha, dan biaya depresiasi. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti akuntansi series dan series kelima. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan dan juga tes formatif untuk teman-teman bisa masuk ke series ke-6. Jika nilainya masih di bawah 80%, maka teman-teman jangan lupa untuk simak dan kerjakan kembali sehingga bisa mengikuti di series yang berikut. Dan jika sudah selesai series sampai series ke-10, teman-teman berhak memperoleh sertifikat dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di series selanjutnya.